berlaku tembakan, ada warga negara Indonesia yang meninggal dunia dan cedera. Petugas pengamanan perbatasan wilayah laut dan udara Republik Indonesia Malaysia yang berada di bawah kendali operasi Guspur Lapor Armada 2 terus meningkatkan kesiagaan. Pengejaran pelaku penangkapan ikan ilegal ini terjadi di perairan Laut Sebatik, wilayah utara Kalimantan. Pasca penembakan 5 orang warga negara Indonesia di Tanjung Ru, Malaysia, Indonesia makin memperketat, dan ini merupakan salah satu langkah konkret yang tak bisa ditawar-tawar. Malaysia masuk ke Indonesia, mereka lakukan pencurian dan kerugian Indonesia diperkirakan miliaran. Tetapi warga negara Indonesia atau pekerja migran Indonesia yang ditembak di Malaysia itu sama sekali tak merugikan Malaysia, hanya pelanggaran keimigrasian saja, tetapi mereka tembak mati, dan saat ini korbannya sudah menjadi 75 orang dari tahun 2005 hingga 2024 ini. Ini merupakan kejahatan yang tak bisa diampun, sehingga pemerintah Indonesia tak main-main berlakukan tindakan tegas terhadap Malaysia yang selalu merugikan Indonesia. Dan Indonesia betul-betul serius hadapi Malaysia. Dan Indonesia tak takut perang, langsung berperang secara langsung dengan Malaysia. Saudara, sikap tegas pemerintah Indonesia terhadap Malaysia ini tentu saja sudah tak bisa lagi ditolerir. Bahkan Tentara Nasional Indonesia sudah siap bertempur dengan Malaysia jika saja perlu. Pasca kasus penembakan yang dilakukan oleh polisi Malaysia terhadap warga negara Indonesia, Tentara Nasional Indonesia tampaknya sangat geram kepada Malaysia. Seakan tidak terima apabila ada warga Indonesia menjadi korban kebrutalan negara tetangga. Apalagi WNI yang ditembak adalah para pekerja, bukan maling atau penjahat. Oleh sebab itu, TNI sekarang tidak lagi memberi ampunan atau kompromi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh warga Malaysia di Indonesia. Tipikal Malaysia masuk ke Indonesia bukanlah masuk baik-baik seperti Indonesia. Masuk ke Malaysia dengan melakukan etikat baik, mereka bekerja keras untuk mencari uang. Tetapi Malaysia masuk ke Indonesia bukanlah mencari uang, malah merusak, mencuri, dan bahkan membawa narkoba atau narkotik dan obat-obat terlarang. Hal ini yang tidak bisa ditolerir oleh pemerintah Indonesia. Karena itu penembakan door itu juga Indonesia tak lama lagi akan melakukan door sebagaimana tindakan aparatur Malaysia. Karena itu Malaysia selalu mengatakan jiran, saudara. Tetapi kita akan bersaudara jika kalian baik. Karena kalian bertindak jahat, maka Indonesia akan hadapi kalian jahat. Bahkan Indonesia siap perang dengan Malaysia jika itu diperlukan. Ditambah warga Malaysia yang mencari uang di Indonesia, kebanyakannya tidak seperti orang Indonesia di sana. Mereka memiliki tipikal sangat merusak, seperti gembong narkoba, dan pencuri ikan dengan alat-alat yang merugikan biota perairan.
Hal ini semakin meningkatkan kepercayaan diri para penegak hukum di Indonesia untuk menggempur semua maling yang merusak dari negara tetangga itu tanpa toleransi atau kata kasihan. Upaya pengejaran pelaku penangkapan ikan ilegal ini terjadi di perairan Laut Sebatik, wilayah utara Kalimantan. Pelaku yang menggunakan kapal cepat bernomor lambung TW6545 berupaya kabur. Mereka memacu laju kapal keluar wilayah perairan Indonesia saat melihat kapal patroli milik PSDKP Tarakan. Aksi kejar-kejaran terhenti setelah petugas melepaskan tembakan peringatan. Penangkapan ini merupakan hasil dari patroli yang dilakukan kapal rigid inflatable boat milik PSDKP Tarakan. Petugas berhasil menangkap 9 orang. 8 diantaranya berkeluarga negaraan Malaysia dan 1 orang merupakan WNI. Untuk proses hukum, petugas membawa kapal beserta awak kapalnya ke Stasiun Satwa PSDKP Nunukan, Kalimantan Utara. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, sebagaimana yang telah digambarkan itu bahwa Malaysia masuk ke Indonesia bukanlah seperti warga Indonesia di Malaysia melakukan kerja keras untuk mendapatkan rezeki dari kerja kerasnya, tetapi Malaysia TNI Angkatan Laut kembali menunjukkan kesiapsiagaan dan kemampuan dalam. Akibat tubrukan tersebut, kapal SLFA 4498 mengalami kerusakan dan kebocoran. Saya Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyampaikan gelar operasi pengawasan sumber daya dan perikanan telah melaksanakan penangkapan dan pemeriksaan kapal berbendera Malaysia di Selat Malaka. Kapal tersebut sempat dilaksanakan pengejaran yang dilakukan oleh kapal pengawas perikanan kami, yaitu Hiu 17. Dan seperti biasa, modus mereka, terutama untuk kapal Malaysia yang menangkap ikan di wilayah Selat Malaka, mereka selalu melarikan diri ke wilayah yang menjadi persengketaan antara Indonesia dan Malaysia, yaitu di daerah unresolved boundaries. Jadi dengan harapan, dengan pemikiran bahwa apabila mereka berlari ke sana, aparat kita tidak bisa melaksanakan kegiatan untuk penghentian, pemeriksaan, dan juga penyidikan. Karena itu, saudara, pemirsa bisa menimbang bagaimana pihak Malaysia, warga Malaysia, dan juga warga Indonesia, di mana yang beretikat baik. Malaysia sekali masuk merusak dan merampas. Di ABK-nya sekarang kita amankan 5 orang, seluruhnya warga negara Malaysia, dan sekarang sudah kita bawa termasuk kapalnya, begitu dari lokasi penangkapan sudah kita kawal, dan kita sekarang sudah disandarkan di pelabuhan di Lanao Tanjung Balai Asahan. Untuk ABK-nya juga sudah kita tahan di Lanao Tanjung Balai Asahan. Saat dilakukan penegahan apakah ada perlawanan? Nah itu jadi pada saat kita dekati mereka mencoba kabur ke daerah utara, dengan halu ke utara, memasuki wilayah Malaysia. Namun kita cegat dengan speed di mana kecepatannya lebih tinggi daripada kapal nelayan itu. Untuk perlawanan tidak ada, jadi kita juga sudah melaksanakan sesuai prosedur, mulai dari pengejaran dengan membuka radio dengan isyarat, tapi tidak berhenti juga. Akhirnya kita mengeluarkan tembakan peringatan ke udara dan akhirnya berhenti. Kapal Pukat Harimau Malaysia memasuki wilayah Indonesia. Udah mau lari tuh, mau lepas apa orang itu? Kapal Malaysia, Saudara, begitulah apa yang dilakukan oleh pihak Malaysia jika mereka masuk Indonesia. Karena itu, saudara,
Apa yang telah dibuktikan sebagaimana yang kita paparkan dalam video ini tentu saja saudara semua bisa membandingkan bagaimana pihak Malaysia memasuki wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan ironinya mereka selalu lari dan lari, bahkan selalu melakukan manuver berbahaya hingga menabrak kapal-kapal petugas. Dan jika hal ini di Malaysia sudah pasti akan ditembak mati semuanya. Inilah perlakuan. Bagaimanakah? Apakah mereka ini adalah jiran atau saudara kita? Atau seperti apa? Semua kembali kepada pemirsa dimanapun Anda berada. Bagaimana menilai pihak Malaysia ini. Dan mereka selalu merasa paling hebat. Padahal diajak perang mereka semua sembunyi. Kenapa sembunyi? Sekarang pasukan TNI sudah ada di Ambalat. Silakan keluar kalau jika ingin mau perang. Sebagaimana halnya yang selalu dikuar-kuarkan oleh anggota DPR Malaysia, bahwa mereka menyebutkan bahwa Indonesia menyerobot di Ambalat. Padahal sesungguhnya bukan Indonesia yang menyerobot, tetapi Malaysia yang menyerobot. Hal inilah yang paling dikesalkan. Karena itu pula lah sehingga Indonesia menyebutkan bahwa ya, jika itu benar-benar hakmu, sekarang saatnya silakan ingin rebut. Atau kalian mau berani masuk di Ambalat. Dan ini TNI Tentara Nasional Indonesia sudah siapkan untuk berantem atau berperang dengan Malaysia. Artinya, kami menghormati kalian jika kalian menghormati. Namun jika tidak, kalian akan dapatkan balasannya. Demikianlah paparan edukasi. Semoga hal ini menjadi pertimbangan kedua negara. Saya Gino Samsudin Mirsab melaporkan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua dan saling mengingatkan agar hentikan kesombongan dan kecongkahan.